Hai, Shalom, saudara-saudari terkasih Sobat ICC dimanapun Anda berada. Damai sejahtera untuk kita semua, apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik aja, terpelihara dalam kasih Tuhan yang sempurna. Hari ini saya ingin menyampaikan suatu tema yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Gak kerasa sekarang udah masuk bulan Oktober, 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal, lalu menyambut tahun baru 2026. Bagaimana perjalanan kita selama ini? Bagaimana goals kita tahun ini yang kita bikin di awal tahun? Apakah berjalan dengan lancar? Mungkin ada yang terlaksana dengan baik, mungkin ada yang delay. Tapi whatever is it, God is good all the time. Saya ingin membahas beberapa jenis tentang kebebasan. Bagi sebagian orang, bebas dari hutang adalah merdeka secara finansial dan keuangan. Ada yang mengharapkan hidupnya bebas dari masalah, ada yang mengharapkan bebas dari penyesalan, bebas dari rasa bersalah, bebas dari belenggu, bebas dari dosa, dan banyak hal lainnya. Tapi menurut kebenaran firman Tuhan, di kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan bisa menyebabkan dosa. Perhambaan bisa jadi mamon atau berhala itu sendiri. Bisa jadi yang menghambakan kita adalah uang, hal-hal material, prestasi, pencapaian, karir, kepuasan, ataupun hobi yang berlebihan. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan ingin kita hidup bebas di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan ingin kita hidup di dalam kemerdekaan itu sendiri. Yesus mengingatkan kita, semuanya sudah selesai. It is finished. Sudah ditanggung di kayu salib. Saat itu Yesus berkata, tetelestai. Sudah selesai. Semuanya dosa kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, masa depan kita, kekurangan kita, semuanya sudah ditanggung di kayu salib. Bahkan iblis dan dosa maut sudah dikalahkan, sudah selesai. Hiduplah merdeka dalam kebebasan yang sudah Tuhan sediakan. Fokus pada penyertaan Tuhan, bukan pada keadaan saat ini ataupun perasaan. Kita itu orang percaya, hidup dengan iman walau mungkin kita belum melihat. Ada 5 hal yang ingin saya bahas tentang kemerdekaan dan kebebasan di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jangan khawatir dan takut akan masa depan, karena janjinya ya dan amin. Semua janji Tuhan pasti terlaksana di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu sendiri? Dan apakah kita sudah melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan? Masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Yang kedua adalah, kita hidup di dalam kasih karunia. Di dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup. Dan saat kita hidup di dalam kasih karunia itu, kita nggak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tapi karena Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu, hidup di dalam kita dan mengasihi kita senantiasa setiap saat. We are saved by grace. Kasih karunia itu menyelamatkan. Dan saat kita hidup di dalam kasih karunia, kita nggak hidup di dalam perhambaan. Kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus, karena kita tahu kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang mahal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Poin yang ketiga adalah kita hidup di dalam pengampunan. Tuhan ingin, Tuhan rindu kita mengampuni setiap orang yang bersalah, setiap orang yang menyakiti kita, baik dari tindakan, perbuatan, perkataannya. Sama seperti Kristus sendiri, sudah menebus dan mengampuni dosa kita. Pengampunan adalah bagian kita. Saat kita mengampuni, Tuhan memberikan kita kelegaan dan kelepasan. Jangan hidup di hari ini dengan beban masa lalu, dengan kepahitan, ataupun kesulitan untuk mengampuni. Jangan sampah yang kita bawa itu terus bertumbuk semakin berat dari tahun ke tahun karena kita nggak bisa melepaskan pengampunan. Bahkan studi riset mengatakan dalam ilmu kedokteran,
Banyak penyakit-penyakit kronis disebabkan oleh pikiran. Salah satunya adalah rasa bersalah ataupun perasaan yang tidak bisa mengampuni dan melepaskan. Kita pun belajar untuk mengampuni diri sendiri, berdamai dengan sendiri, tanpa penyesalan. Apapun mungkin kesalahan kita di masa lalu, atau keputusan yang masa lalu kita ambil dan berdampak hingga saat ini. Tuhan ingin memerdekakan kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam kebebasan, gak di dalam belenggu dosa, gak di dalam belenggu penyesalan. Tuhan ingin memerdekakan kita. Biarlah kita hidup bebas menurut kebenaran firman-Nya. Lepaskan pengampunan untuk setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan untuk setiap penyesalan, serahkan kepada Tuhan. Ampuni juga diri kita sendiri. Poin yang berikutnya adalah selalu ingat identitas kita. Gelar sarjana bisa bertambah, bisa berganti. Gelar profesi pekerjaan bisa bertambah, bisa berganti. Tapi satu hal yang identitas yang kita bawa dari lahir sampai Tuhan menjemput kita adalah anak Bapa. Kita adalah anak Bapa, dan identitas itu tidak akan pernah berubah. Tuhan berkata, minta, carilah, dan ketuklah. Di saat ketuk, pintu dibukakan. Di saat minta dan kita mencari, Tuhan memberikan dan kita akan mendapat. Barang siapa minta roti kepada Bapa, Bapaknya itu nggak mungkin memberikan ular. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Mana mungkin Bapa kita yang di surga memberikan yang tidak baik untuk anak-anaknya yang percaya. Ingat selalu identitas kita. Tuhan rindu punya hubungan yang lebih dengan kita. Segala pengetahuan itu baik, segala ilmu itu baik, tapi yang terpenting adalah mengakar di dalam firman, mengakar di dalam identitas kita, bahwa tahu kita adalah anak-anak Allah yang dipilih, anak-anak Allah yang dikasihi, dan penyertaannya tetap sama. Selama ada penyertaan Tuhan, di situ ada jalan, di situ ada kemerdekaan. Poin yang nomor 5 adalah kita punya kuasa di dalam Kristus Yesus. Roh Allah yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada apapun roh yang ada di dunia ini. Karena itu janganlah khawatir, janganlah takut seperti orang yang gak percaya. Roh yang tinggal di dalam kita itu lebih besar daripada apapun, dan kita lebih dari pemenang. Bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena penyertaan Tuhan, karena kuat kuasa Tuhan yang tinggal di dalam kita. Bahkan kuasa itu diberikan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita sebagai penolong, menuntun kita di dalam roh dan kebenaran. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan. Di mana roh Allah ada, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan. Banyak kisah di dalam Alkitab menjelaskan saat roh Allah ada, yang terikat dan terbelenggu Tuhan lepaskan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh jahat Tuhan bebaskan. Ingat, kita punya kuasa di dalam Kristus, dan kuasa itu sudah diberikan di dalam kita, di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Rasul Paulus mengingatkan juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, bukan dengan gagah, bukan dengan kuat, bukan dengan kemampuan diri kita sendiri, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kita. 5 hal yang saya ingatkan bagaimana kita bisa punya kemerdekaan dan kebebasan di dalam Kristus. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih karunia. Yang ketiga, hidup di dalam pengampunan. Pengampunan itu berbicara tentang mengampuni yang bersalah kepada kita dan mengampuni juga diri kita sendiri. Yang keempat, selalu ingat identitas kita kalau kita adalah anak Bapa. Yang kelima, kita punya kuasa di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, jika kita tinggal di dalam Dia dan Kristus tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak, sebab di luar Tuhan, di luar Dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita itu terbatas, tapi Tuhan kita itu tidak terbatas. Bersama Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada yang terlalu buruk atau terlalu sukar untuk kuasanya bekerja atau Tuhan pulihkan. Bersama Tuhan kita bisa hidup sebagaimana Dia memanggil kita, karena Dia punya rancangan yang khusus untuk setiap kita. Maukah kita percaya? Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mau dipanggil masuk ke dalam rancangannya? Apa yang masih menghamba kita saat ini? Apakah pencapaian, karir, hobi, uang, harta benda, atau hal lainnya yang membelenggu kita? Apakah yang mengikat kita saat ini? Tuhan ingin memberikan kita kelegaan. Tuhan rindu memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Karena semuanya sudah tersedia bagi kita di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang dibagikan. Hamba-Mu selesai Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bertumbuh di hati yang subur, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu memerdekakan. Kalau kami nggak hidup di dalam belenggu dosa lagi, kami sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kami nggak hidup di penyesalan, kami nggak hidup di dalam masa lalu lagi, sebab kami sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, rancangan-Mu ya dan amin akan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami juga mau melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan. Dan saat ini juga apapun yang membelenggu, apapun yang mengikat, apapun yang menjauhkan kami terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap hubungan kami dengan Engkau, kami lepaskan saat ini juga. Biar ada kelepasan, biar ada kemerdekaan, dan damai sejahtera Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa, turun atas kami semua jemaat di tempat ini. Kami percaya hati, jiwa, roh, tubuh kami Tuhan yang pelihara dan Tuhan jaga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau setiap waktu. Kami serahkan diri kami, gereja ini dan seluruh jemaat ICC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuat kuasa-Mu yang menopang, penyertaan-Mu, hadirat-Mu lebih dari cukup sempurna atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.